Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Perkenalkan, saya Epa Dwiarti dari guru SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Baik anak-anak, kita akan belajar apa saja tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama, Popping cone block. Ya, teknologi ini terinspirasi dari jaringan sel parenkim. Nah, anak-anak pasti kalian sudah melihat jalan aspal atau tanah atau popping block. Nah, jaringan pada popping block ini terinspirasi oleh jaringan parenkim yang berupa palisade, spons, jaringan mesopil, dan lain-lain. Nah, strukturnya ini seperti ini ya, anak-anak. Nah, seperti ini saling menutupi antara sel yang satu atau sisi yang lainnya. Nah, sel ini terpisah hampir tidak ada celah, dan meskipun ada sedikit celah, tetapi masih ada celah-celah air untuk masuk ke sini. Nah, jadi biasanya masih akan ada resapan. Biasanya pasir dahulu, baru sudah itu tanah. Jadi lebih baik kita menggunakan popping block daripada aspal atau cor, karena masih ada bisa air meresap ke dalam tanah. Baik anak-anak, yang kedua yaitu perekat atau velcro. Nah, ini terinspirasi dari jaringan kok leburi yang menempel pada bulu anjing. Ini diteliti oleh beberapa insinyur. Jadi dari velcro ini yang sering menempel pada bulu anjing. Nah, ini terinspirasi para peneliti untuk yang jaringan kasar ini sebagai velcro dan jaringan yang lembut ini sebagai perekat yang lembutnya. Jadi ini terinspirasilah sebagai untuk velcro atau perekat. Baik anak-anak, yang ketiga yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini teknologi yang terinspirasi dari jaringan bunga matahari. Nah, bisa kalian lihat ada biji bunga matahari ini. Nah, jadi terinspirasi ini kan saling beraturan. Maka jaringan pada bunga matahari juga beraturan. Lalu masuk ke pusatnya, menggerakkan turbin dari cahaya panas matahari, menggerakkan turbin sehingga PLTS bisa menghasilkan listrik. Ini juga seperti di Ka'bah. Jadi kita akan mengitari suatu pusat yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemurni udara atau Andrea. Ini bisa kalian lihat. Baik anak-anak, yang keempat yaitu pemurni udara atau Andrea. Ini terinspirasi oleh proses respirasi pada tumbuhan yang menghasilkan pada saat fotosintesis itu menyerap karbon dioksida atau CO2, kemudian akan pemurni ini bertujuan untuk membersihkan udara yang ada di dalam ruangan. Bentuknya seperti ini. Nah, ada bolong-bolong juga, kemudian ada tumbuhan, ada kipasnya. Nah, ini tumbuhan mangga nggak bisa ya di sini ya. Jadi tumbuhan biasanya tumbuhan yang di rumah. Nah, seperti ini. Kemudian lubangnya ini menyimpan udara kotor yang masuk ke dalam sini ya pada proses fotosintesis ya, CO2 dan bakteri-bakteri juga masuk menghasilkan yaitu O2, udara bersih di sini dihasilkan. Dibantu juga oleh lampu LED di sini sebagai cahaya mataharinya sehingga menghasilkanlah ini udara bersih di sini. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya yaitu biophotovoltaic stable. Di sini adalah meja ya, kemudian ada piringan lumut, nah atau alga, dan kemudian ini lampu LED ini sebagai cahaya mataharinya. Ini akan melakukan fotosintesis ya, maka akan menghasilkan ion positif dan ion negatif yang akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan dari proses ini tidak akan menghasilkan daya yang besar, tetapi cukuplah ya untuk mengecas HP. Nah, selanjutnya anak-anak ada charger tenaga surya elektrik atau pohon tenaga surya. Ini terinspirasi dari proses fotosintesis di daun. Jadi seperti ini, panel surya akan menangkap sinar matahari, kemudian digunakan lapisan anti pantulan. Lapisan inilah
yang diserap oleh ion positif dan ion negatif sehingga bisa menghasilkan listrik. Ya, mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah dan kemudian dihasilkan arus listrik. Nah, penggunaannya juga masih dalam untuk pengecasan HP. Kemudian anak-anak yang selanjutnya teater esplanade atau teknologi yang terinspirasi dari kulit durian. Bisa kalian lihat ini ya biar di Singapura ya, di kota Singapura biar ini mungkin biar nggak ada maling. Jadi dibuatlah runcing-runcing seperti ini yang mengadaptasi daripada kulit durian. Ya. Kemudian yang selanjutnya kota mengambang atau lilipat ekopolis ini terinspirasi dari struktur jaringan daun teratai. Di mana kalau daun teratai ini yang hidup di empang air atau di kolam, ketika air itu banyak maka dia tidak akan tenggelam. Jadi inilah menginspirasi untuk membuat kota mengambang. Nah, ini juga dipeliti masih meneliti memikirkan karena 200-an tahun ke depan ya dataran ini akan hilang dan itulah ya kan seperti kita ketahui di Bengkulu ini sudah terjadi banjir ya, baru 1 atau 2 hari hujan sudah terjadi banjir. Nah, kok seperti ini menginspirasi teknologi ini menginspirasi biar nanti ada kota mengambang ketika terjadi banjir, kotanya naik ke atas air, kemudian ketika tidak ada lagi banjir maka kotanya juga akan turun. Jadi juga ini masih menginspirasi, masih diteliti lagi oleh para peneliti dan ilmuwan. Nah, itu tadi bisa juga terinspirasi oleh tumbuhan atau hewan. Kalau hewan itu pada capung bisa juga yaitu untuk pesawat ya anak-anak. Nah, ini anak-anak hasil karya poster teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ini bisa dilihat ada PLTS, kemudian ada daun talas yang inspirasi pada mobil, ya. Kemudian ada juga kulit durian, sensor cahaya, dan lain sebagainya. Demikian anak-anak, semoga kedepannya masih banyak kita belajar untuk bisa menginspirasi tumbuhan atau hewan dalam mengembangkan teknologi kedepannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.